Ya, dari sisi lateral. Nah, baik itu dari regio scapula, brasi maupun regio antebrasi dan manus yang nanti kita pelajari anatomi topografinya sisi lateral. Nah, kita pelajari dulu untuk otot-otot yang membantu pertautan scapula dengan toraks. Ya, jadi ada beberapa otot-otot yang membantu scapula itu bertaut dengan toraks. Yang pertama, ya sempat kemarin kita pelajari ya di awal-awal ini. Di sini akan kita jumpai muskulus apa? Bentuknya segitiga. Trapesius. Ya, muskulus trapesius. Ya, dia itu terdiri dari dua bagian. Bagian yang berada di cervical yaitu muskulus trapesius pars cervicalis ada di kranial. Sedangkan yang ada di caudal dia itu lebar dan berada di daerah toraks namanya adalah muskulus trapesius pars thoracalis. Nah, kemudian muskulus trapesius ini nanti kita buka. Nah, kita akan menjumpai muskulus rhomboideus. Ya. Nah, muskulus rhomboideus itu juga punya dua bagian. Bagian yang pertama yang mengarah ke kranial yang ini namanya adalah muskulus rhomboideus cervicis. Nah, sedangkan yang bagian yang ini bagian caudalnya dia itu mengarah ke toraks namanya muskulus rhomboideus thoracis. Nah, dia itu juga melekat di daerah ligamentum sini ya, ligamentum supraspinosum, dan dia akan berinsersi pada sisi medialnya cartilagus scapula. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa menjumpai muskulus yang lebar ya, berada di caudalnya regio scapulomeri ya. Di regio scapulomeri di caudalnya kita bisa menjumpai muskulus yang melebar tipis bagaikan sirip melekat pada daerah toraks namanya adalah muskulus Latissimus dorsi. latissimus dorsi. Muskulus latissimus dorsi. Nah, selain itu apabila scapulanya kita buka, kita bisa menjumpai muskulus bentuknya seperti kipas terbalik namanya muskulus serratus ventralis. Dia juga memiliki dua bagian. Bagian pertama yang ada di daerah cervical namanya muskulus serratus ventralis cervicis. Dia strukturnya tebal, coklat. Nah, sedangkan yang di caudalnya ini dia itu strukturnya tipis, mengkilap, namanya muskulus serratus ventralis thoracis. Tuh. Nah, kemudian di sini, nah ini agak sini ya. Nah, yang ini, yang nggak kelihatan boleh ke belakang sini. Nah, ini kita bisa menjumpai muskulus penyusun otot-otot dada. Jadi ada beberapa muskulus yang menyusun otot dada. Pertama, di sini kita bisa menjumpai otot yang memanjang dari daerah tunica flava ataupun processus siphoideus ke arah atas ya, atau menempel ke bagian ekstremitas cranialisnya, yaitu musculus ascendens. Kenapa dinamai musculus pectoralis ascendens? Jadi musculus pectoralis ascendens ini kenapa dinamai dengan ascendens? Karena dia itu naik ke atas. Ya, naik ke atas. Kan dia itu origonya ada di sini. Insersinya dia itu berada di ekstremitas ini, di atasnya. Jadi posisinya itu agak ke atas gini. Sehingga kalau kita lihat dia tuh arahnya itu naik ke atas, makanya dinamai dengan ascendant. Ascendant itu artinya ke atas atau naik. Gitu. Nah, sedangkan di kranialnya sini, nah di kranial sini kita bisa menjumpai otot yang lebih tebal, namun pendek. Yang ini namanya adalah musculus pectoralis descendens. Di pectoralis descendens itu strukturnya lebih pendek. Ini, kalau nggak kelihatan bisa lihat dari belakang. Nah, muskulusnya dia itu pendek, tebal, dan ada di kranial namanya adalah musculus pectoralis descendens. Sedangkan yang ada di caudal lebar berada di sisi ventral dari daerah torak maupun abdomen namanya adalah musculus pectoralis ascendens. Itu ya. Apa tadi? Kenapa dia dinamai dengan ascendens? Karena mengarah ke atas, benar ya. Karena origonya ada di bawah, insertionnya ada di atas, gitu. Makanya dia itu naik ke atas. Kalau descendant, kenapa namanya descendant? Ngarah ke bawah. Setuju. Jadi origonya itu ada di sini, manubrium steri. Kemudian dia itu turun ke bawah, nempel ke bagian medialnya si daerahnya apa? Antebrasi. Bukan antebrasi tapi humerus. Ya, jadi nempel di bagian medialnya humerus. Oke, lanjut.
Oh ya, di sini di daerah leher kita bisa menjumpai muskulus yang lebar ya, hampir menutupi sebagian leher. Sisi superficial namanya adalah muskulus brachiocephalicus. Nah, di sini kita juga bisa menjumpai muskulus yang arah seratnya itu agak berbeda dengan arah seratnya muskulus brachiocephalicus. Di daerah sini namanya muskulus omotransversalis. Nah, muskulus omotransversalis ini agak samar-samar ya dengan muskulus brachiocephalicus, makanya kita bisa mendeteksi keberadaan di muskulus omotransversalis dengan melihat keberadaan dari lymphoglandula cervicalis superficialis yang ada di profundanya. Oke, itu untuk muskulus-muskulus yang membantu pertahanan skapula dan juga memberi dengan toraks. Nah, sekarang kita beralih di muskulus-muskulus yang akan melekat pada daerah skapula. Nah, di daerah skapula ini nanti akan ada beberapa muskulus. Pertama, yang menempati fossa supraspinatus yang ada di sini namanya adalah muskulus supraspinatus. Nah, kemudian bagian kaudalnya di sini ada fossa infraspinatus yang nantinya akan diisi oleh beberapa muskulus. Jadi yang bagian kaudalnya sini lebih banyak yang menempati. Yang pertama, di sini kita bisa menjumpai keberadaan suatu tendon tipis namanya aponeurosa. Nah, aponeurosa ini milik dari muskulus deltoideus, makanya dinamai dengan aponeurosa musculus deltoideus. Ya. Nah, bedanya tendon dengan aponeurosa itu apa? Ada yang tahu? Jadi aponeurosa itu sebenarnya tendon, tapi hanya dimiliki oleh beberapa otot saja, dan strukturnya itu tipis dia strukturnya. Beda dengan tendon-tendon yang lain. Kalau tendon-tendon yang lain itu strukturnya lebih ke arah silindris, gitu kayak ini. Nah, silindris. Ini bukan silindris. Nah, selanjutnya agak ke arah distal. Arah distal ini ada dua muskulus ya. Yang ini. Yang pertama dekat dengan keberadaan dengan acromion di sini. Di kaudalnya sini ada musculus deltoideus pars acromialis ya. Dia dekat dengan acromion. Kemudian di bagian kaudalnya sini ada musculus deltoideus pars scapularis ya. Secara urut pars acromialis, pars scapularis. Kita ingat kalau yang acromialis itu dekat dengan acromion. Nah, kemudian apabila kita buka yang namanya musculus deltoideus, kita bisa menjumpai bagian ventralnya musculus infraspinatus yang ini. Jadi ini adalah bagian distalnya dari musculus infraspinatus atau bagian ventralnya. Nih. Nah, si musculus infraspinatus bagian ventralnya ini apabila kita buka atau kita insisi, kita bisa menjumpai sisi ventralnya dari musculus teres minor. Ini adalah bagian ventralnya dari musculus teres minor. Nah, di penjelasan YouTube itu kan nunjuknya di daerah sini. Sebenarnya ya nggak salah ya. Cuman setelah penunjukan aponeurosa ini, penunjukannya kan ke teres minor, ya kan? Musculus teres minor. Nah, musculus teres minor itu bila dia itu berada di sisi dorsal, dia memang agak lebih superficial daripada infraspinatus. Tetapi kalau dia itu sudah mencapai bagian ventral, dan musculus infraspinatus ini berada di daerah apa? Di daerah superficialnya si teres minor. Kayak awalnya di gini, terus kayak gini. Tapi gimana ya? Nah. Misal ini infraspinatus gini ya. Ini infraspinatus. Ini apa namanya sih? Teres. Infraspinatus. Apa teres minor? Di sebagian musculus infraspinatus yang bagian ventral akan menutupi sebagian dari musculus teres minor. Nah, bagian dorsalnya si musculus teres minor itu akan berada di superficialnya musculus infraspinatus. Kayak tumpang tindih. Sebenarnya nggak apa ya, yang bagian. Nah, ini kan sebenarnya nggak nutupi secara fully kan, tapi masih ada sebagian yang musculus teres minor itu terlihat.
ya kan. Jadi nggak 100% dia tuh nutupi si teres minornya gitu. Oke, lanjut ya di bagian kaudal sini. Di kaudalnya scapula kita juga bisa menjumpai muskulus teres mayor. Ya, teres mayor berada di sisi kaudal dari si scapula. Jadi bagian dorsalnya dia melekat pada cartilago scapula ya. Dan bagian bagian ini insertionnya dia tuh nempel di daerah sini, memanjang. Nah, terus kita beralih ke daerahnya brachii ya, atau regio brachii. Di sini kita bisa menjumpai beberapa muskulus. Paling kaudal ya, paling kaudal ini adalah muskulus apa? Tensor fascia antebrachii. Ya, muskulus tensor fascia antebrachii. Yang dimana dia itu strukturnya kayak pita dan paling terletak paling kaudal. Nah, baru kranialnya ini adalah muskulus triceps brachii. Nah, kepalanya. Nah, yang kranialnya si tensor fascia antebrachii ini namanya adalah muskulus triceps brachii caput longum. Nah, sedangkan yang kranialnya ini dia itu permukaannya lebih lebar adalah muskulus triceps brachii caput lateral ya. Nah, si triceps brachii ini yang caput lateral apabila kita buka ya, kita bisa menjumpai beberapa muskulus. Pertama yang ini. Kelihatan ya yang ini? Kelihatan nggak? Yang ini. Ini adalah muskulus triceps brachii caput medial yang nantinya kalian akan lihat secara lebih jelas kalau kalian melihat dari sisi medial. Tapi itu untuk materi minggu depan ya. Ini. Nah, ini adalah muskulus triceps brachii caput medial. Nah, bagian distalnya sini, bagian distal ini ada muskulus yang agak tebal, kecil. Terus dia itu kayak apa namanya? Oblik gini ya, miring. Namanya adalah muskulus anconeus. Nah, muskulus anconeus ini akan menempati apa tadi? Fossa olecranon. Ya, seperti pada bentukan proses anconeus. Jadi proses anconeus kan dia menempati si fossa olecranon kan. Otomatis muskulusnya juga ikut ikut menempati si fossa olecranon. Nah, di kranialnya ini ada muskulus brachialis ya. Karena dia itu menempati sulcus brachialis atau musculus spiralis, sehingga dia itu mengikuti alurnya. Akhirnya bentuknya seperti agak mengulir gitu. Ya, agak mengulir. Terus bagian paling kranialnya ini ada yang namanya muskulus apa? Biceps brachii. Nah, inilah yang tadi aku tanyakan. Bentukan laser fibrosus itu adalah tendon dari biceps brachii. Lebih tepatnya bagian tendon yang akan berinsersio. Ya, bagian sininya. Bagian sininya ya. Jadi kalau pada hewan kuda, bentukan laser fibrosus itu lebih berkembang baik daripada hewan-hewan yang lainnya. Sehingga kuda itu bisa berdiri lama, bahkan tidur dengan berdiri. 5 jam berdiri, 1 jam tidur. Gitu. Nah, selain adanya laser fibrosus, sebenarnya kuda itu kenapa kok bisa tidur atau dia itu bisa berdiri lama? Ya karena kuda itu memiliki sistem stay apparatus. Nah, apa itu stay apparatus? Jadi stay apparatus itu adalah kerangka ekstremitas. Ya, apapun yang bagiannya kerangka ekstremitas itu membantu untuk menahan posisi tegap kuda, posisi berdiri secara tegap pada hewan kuda. Jadi otot-ototnya itu nanti dia akan relaksasi, tetapi tendon-tendonnya itu akan mengunci sehingga kakinya itu bisa tegap berdiri lama. Tapi ya meskipun dia itu bisa tidur lama, tidur dengan posisi berdiri lama, pasti salah satu kakinya itu pasti ada yang diangkat. Bakal kayak gini. Jadi napak tapi nggak napak 100%. Yang lainnya itu tetap berdiri tegap.
kakinya, terus gantian. Jadi yang membuat hewan kuda itu bisa berdiri lama, tidur dengan kondisi berdiri dengan durasi yang lama itu karena adanya stay aparatus. Jadi semua bagian yang ada di kerangka ekstremitasnya itu mampu mempertahankan posisi berdiri yang lama. Di sisi lain karena adanya laser tuberculosis, kemudian juga adanya mekanisme lock pada tendon yang ada di muskulus kerangka ekstremitasnya. Itu namanya stay aparatus. Jadi ini agak sulit ya sebenarnya. Apalagi ya kalian nanti bisa menentukan lebih jelas ini bagian mana, kalian harus tahu titik orientasinya. Ini adalah bagian proksimalnya os humerus, yaitu bentukan tuberculum mayor sebagai titik orientasi kranial. Kaudal ada tuber olecranon. Ya. Terus kalau kita melihat dari sisi dorsal ini ada yang namanya apa? Cartilagus scapularis. Yang dimana dia itu agak ke arah belakang, sehingga dari sini kita bisa menentukan titik orientasinya. Ya. Nah, karena kita sudah tahu titik orientasinya, baru kita bisa mengidentifikasi muskulus ini. Jadi yang paling kranial, ini ada muskulus apa? Extensor carpi radialis. Ya, muskulus extensor carpi radialis. Kemudian kaudalnya ini adalah muskulus extensor digiti 3 proprius. Ya, proprius. Kemudian tengah-tengah dari ini agak jadi nah ini yang tengah-tengah tepat di kaudalnya si muskulus extensor digiti 3 proprius. Yang ini adalah musculus extensor digitorum communis. Kenapa dia itu namanya komunis? Ada yang tahu? Gabung sama-sama. Iya, Karena Di tengah. semua hewan mamalia ataupun hewan yang lainnya ataupun kita juga itu pasti punya yang namanya extensor digitorum communis. Komunis itu artinya sama semua. dimiliki bersama. Makanya dinamai dengan komunis. Tidak mungkin hewan vertebrata khususnya ya, dia itu nggak mungkin nggak punya yang namanya extensor digitorum communis, pasti punya. Terutama ya, kayak hewan-hewan berkaki 2, hewan-hewan berkaki 4 yang hidup di darat. Nah, selanjutnya di kaudalnya lagi ini ada musculus extensor digiti 4 proprius. Ya. Yang paling belakang, nah ini paling belakang paling kelihatan paling tebel ya. Ini adalah musculus extensor Carpi ulnaris. Ya. Aku ulangi. Paling depan tadi apa? Carpi radialis. Musculus extensor Carpi radialis. carpi radialis. Kaudalnya ini adalah Musculus extensor digiti 3 proprius. Kaudalnya lagi adalah Musculus extensor digitorum communis. Kaudalnya lagi Musculus extensor digiti 4 proprius. Musculus extensor carpi ulnaris. Oke. Nah, ketika kita menguatkan beberapa muskulus ya seperti musculus extensor digiti 3 proprius ya. Di sini kita di bagian distal kita bisa menjumpai muskulus yang arah seratnya itu oblik, melekat di sisi distalnya os radius ya. Jadi dia itu melekat pas pada os radiusnya di sisi distalnya ini. Namanya adalah musculus extensor carpi obliquus. Oblik ya. Di oblik itu artinya miring. Nah, karena arah seratnya itu miring maka dinamai dengan musculus extensor carpi obliquus. Oke. Nah, selanjutnya tendon-tendon dari beberapa muskulus yang ada di
sisi lateralnya antebrasi ini, dia itu akan berlanjut ke arah dorsalnya regiomanus. Ya, mengarah ke arah dorsalnya regiomanus. Jadi agak terpelintir gitu, mengarah ke dorsal gini. Spiral gini. Nah, si tendon-tendon itu tadi di bagian karpal sini, persendian anterokarpalis ini, dia itu nanti akan difiksasi oleh suatu ligamen namanya apa? Retinaculum extensoria. Ya, retinaculum extensoria yang ada di sini. Nah, kemudian setelah itu di sini ada beberapa tendon yang dia itu ada di sisi paling medial, namanya adalah tendon apa? Musculus extensor Tiga propius ya. Tendon musculus digitiga propius. Nah, yang tengah-tengah ini adalah tendon musculus extensor digitorum communis. Terakhir yang paling lateral, tendon musculus digitiga 4 propius ya. Jadi yang paling medial itu adalah yang 3, tengah itu communis, 4 itu yang paling lateral. Ingat-ingat ya. Cara tahu dia medial sama lateralnya gimana? Ya kita lihat aja Kalau orientasinya. kayak mungkin nggak cuma bagian ininya doang, atau pasti bakal utuh satu kaki gitu? Biasanya Karena kan satu kalau ini utuh doang sih. kan susah. Biasanya utuh sih. Iya. Gak mungkin kayak kayak terpisah. Jadi kalian bisa mengidentifikasi lebih mudah. Kayak misalnya terpisahnya kayak gini. Pasti ya. Ini yang di sini ini 3, 3 komunis 4. Itu 3 komunis 3 komunis 4. Dari sisi medial ke arah lateral. Oke. Kakinya hewan Indonesia kan 3. Ya udah yang atas aja. Oke, ada yang mau tanya? Ditanyakin. Hah? Wes. Iya.